أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم عافنا في بدننا وعافنا في سمعنا وعافنا في بصرنا. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tak lupa juga nikmat waktu luang. Dan tak lupa saya menasihatkan kepada diri pribadi dan khususnya kepada jamaah semuanya untuk selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman dan takwa itulah kemudian kita selamat dunia akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan ingatlah bahwa bekal, sebaik-baik bekal adalah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa Sabtu malam Ahad kita komitmen untuk hadir di tempat ini dalam rangka bersilaturahim dan dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita, niat dari rumah semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kita yang memberatkan di timbangan kita di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan kepada kita semuanya yang insyaallah tetap istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap di yaumul qiyamah nanti berhak
atas syafaatul udma dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini malam yang sejuk sebagaimana tadi pagi sampai saat ini itu diguyur hujan ya. Pagi-pagi sudah hujan sampai sore, siang, alhamdulillah suasananya adem. Suasananya seperti suasana di puncak ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat turun hujan yang menjadikan suasana menjadi tenang, tentram, adem. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam firman-Nya, ya di dalam surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Apakah kalian perhatikan, maka apakah kalian perhatikan al-ma' air alladhi tashrabun yang kalian minum. Kalau kita ketahui dan kita pahamin bahwa air yang kita minum ini adalah berasal dari air hujan. Proses turunnya air hujan itu begitu sangat rumit. Sampai kemudian Allah kemudian menjelaskan bagaimana air yang kita minum yang sebetulnya berasal dari laut, kemudian Allah naikkan dengan kodrat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadi awan. Awan berkumpul kemudian menghitam, dan dengan takdirnya pula awan itu kemudian jatuh ke bumi dan menjadikan bumi yang tadinya kering menjadi basah. Kemudian menjadikan tumbuhan-tumbuhan menjadi subur. Allah ingatkan kepada kita semuanya, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Maka apakah kalian perhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian menurunkannya minal muzni dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkan? Tentu ini adalah sindiran bagi kita. Jangankan kita menurunkan air dari awan, kita kekurangan air dalam berapa saat saja sudah dehidrasi, kekurangan air. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Jika nasya'u kami menghendaki, ja'alnahu kami jadikan, ujajan air yang jatuh dari awan itu menjadi asin. Falawla tashkurun, maka mengapa tidak kalian bersyukur? Kalau Allah kemudian menghendaki air yang turun dari awan, dari langit itu Allah jadikan asin. Begitu sangat mudah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya,
dengan kemahamurahannya, dengan kebaikannya menjadikan air yang turun dari langit itu menjadi tawar sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia, sehingga dapat dimanfaatkan oleh binatang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini bagaimana kita harus bersyukur, bagaimana ketersediaan akan air yang dari proses penguapan kemudian dikumpulkan oleh Allah menjadi awan-awan, kemudian menjadi pekat, menjadi tebal sehingga kemudian turun, dan airnya itu kemudian tidak perlu kita proses lagi. Sebagaimana kita ketahui kalau memprosesnya itu butuh ilmu, butuh biaya, butuh dana. Sebagaimana saudara-saudara kita di daerah yang tandus, di daerah yang kemudian padang pasir, sebagaimana kita ketahui di daerah Timur Tengah, itu suplai air hariannya itu diambil dari air laut yang perlu pemrosesan yang biayanya tidak sedikit. Bagi negara tropis seperti kita, yang kemudian air hujan itu sering, itu kita harus syukuri bahwa kita tidak perlu memproses air yang kita butuhkan dengan proses yang sangat rumit. Nah, Allah menekankan pada ayat ini kita supaya senantiasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan malam ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita buka kajian kita malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi balin lam yubda bismillahi fahuwa aqwa. Setiap amal kebaikan yang tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa aqwa, sungguhnya dia terputus, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Tidak bisa kita jadikan amal yang kita bisa bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas satu persatu ayat demi ayat, kita akan baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwallah, dialah Allah. Khitab atau yang diajak bicara di ayat ini adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada orang musyrik yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai syarikat. Allah itu mempunyai partner. Ya. Allah itu yang mempunyai teman untuk kemudian mengatur jagat raya ini.
sebelumnya bahwa suratul Al-Ikhlas ini adalah termasuk surat Makkiyah. Ya. Karena turunnya di kota Makkah, makanya disebut Makkiyah. Kalau nanti kemudian turunnya setelah Nabi hijrah atau kemudian di Madinah dinamakan surat Madaniyah. Nah, terdiri dari 4 ayat, singkat, tetapi kandungannya dahsyat luar biasa. Suratul Al-Ikhlas ini beda dengan surat-surat yang lain yang kita bahas dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Contohnya surat An-Nas, suratul Falaq. Penamaan suratnya itu diambil dari kata di ayat, di dalam ayatnya. Contohnya suratul Falaq itu diambil dari kata Al-Falaq. Kemudian suratul Nas begitu juga. Qul a'udzu birabbin nas, diambil dari salah satu kata di dalam ayatnya. Tetapi di suratul Al-Ikhlas ini, kalau kita mau cari, kita ubek-ubek gitu ya, kita teliti, kita ini nggak bakalan ketemu di situ ada kata-kata Al-Ikhlas. Sampai mau kiamat pun kita nggak akan temukan itu. Di mana kata Al-Ikhlas di setiap ayatnya tidak akan kita temukan. Tetapi Al-Ikhlas di sini adalah esensi makna yang melekat pada surat ini. Karena kalau kemudian kita bedah lebih dalam, ya, Al-Ikhlas itu berasal dari kata khalasa. Kemudian kita tambahkan hamzah akhlasa. Kemudian menjadi kata bentukan al-ikhlas. Masdarnya al-ikhlas. Nah, apa maknanya? Khalasa itu bening. Ya. Maknanya bening, bersih, tidak tercampur dengan zat yang lain. Nah, makanya kalau ada yang namanya ikhlas, ikhlas itu adalah sesuatu yang bersih, bening, tidak ada campuran sama sekali. Kalau kita tahu bahwa misal contohnya ma'ul khalis. Ya. Ma'ul khalis itu air yang bening. Kita lihat secara fisik bening, bersih gitu ya. Tidak ada campuran yang lain. Beda kalau kemudian ma'ul qahwah. Air kopi. Ma'ul syai. Air teh. Ya, karena dia itu sudah ada campurannya. Ya, sebetulnya awalnya dia itu ma'ul khalis. Air bening. Karena kemudian dia dicampur dengan teh, menjadilah air teh. Dicampur dengan kopi, menjadi air kopi. Nah, pembahasan tentang suratul Al-Ikhlas di sini, esensinya adalah bahwa mengikhlaskan, ya, membersihkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa keyakinan manusia itu ya, itu bisa tercampur dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Buktinya
ya, ada kepercayaan, ada keyakinan bahwa selain Allah itu ada yang mereka yakini gitu. Nah, ini yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala itu ingin dibersihkan keyakinan-keyakinan yang selain dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad. Huwa, ya, dia adalah dhamir, kata ganti yang menunjuk kepada Allah. Huwa maknanya di sini adalah dia Allah Subhanahu wa taala. Ahad maknanya artinya adalah Maha Esa. Asma Ahad ini, nama Ahad ini adalah nama yang tauhid yang paling tinggi. Nah, kalau kita kemudian pernah melihat kisahnya Bilal bin Rabah yang kemudian dia ditindih di tengah panasnya terik matahari, di tengah terik panasnya matahari, bukan di Indonesia yang subtropis, bukan, tapi di Timur Tengah, yang kalau kemudian panasnya sangat luar biasa karena pasir. Nah, waktu itu Bilal bin Rabah, karena dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai statusnya budak, dia dipaksa oleh majikannya untuk kemudian kembali kepada keyakinan yang lama. Tetapi Bilal bin Rabah tetap mengatakan ahad, ahaddu ahad, walaupun kemudian ditimpa dengan batu di tanah yang di pasir yang panas, tetap dia mempertahankan keyakinan barunya itu, yaitu keyakinan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahad, ya. Ini adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa taala. Dan asma Allah yang paling tinggi. Nama Allah yang paling tinggi. Pada ayat selanjutnya diperjelas Allahus Samad. Allah satu-satunya tempat meminta segala kebutuhan. Atau As-Samad itu maknanya tempat berlindung, tempat berteduh, tempat berharap semua kebutuhan kita, semua kebutuhan makhluk itu tercukupi. Itu As-Samad. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Qul huwallahu ahad itu maknanya, yakni dia yang pertama dan esa. Tidak ada tandingan dan pembantu. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu pembantu, tidak perlu kemudian asisten, tidak perlu partner, dan tidak ada setara dan tidak ada yang menyamainya, dan tidak ada juga yang sebanding dengannya, dengan Allah maksudnya. Karena Allah itu maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya
dan perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala dalam hal sesuatu itu sempurna, ya, dalam perbuatan-perbuatannya dan dalam sifat-sifatnya. Jadi sifat Allah, perbuatan Allah itu sempurna, tidak ada yang kemudian bisa menyawai perbuatan-perbuatan Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allahus Samad. Penjelasan tentang Allahus Samad ini menurut para ulama berbeda-beda. Kita ambil contohnya pendapat dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan As-Samad itu maknanya Rabb. Rabb kalau kemudian kita kemarin membahas itu kan maknanya adalah Rabb itu adalah sebagai pelindung, sebagai yang mengayomi, sebagai yang mendidik, mentarbiyah. Nah, menurut Ibnu Abbas, As-Samad itu maknanya Rabb, yaitu yang Allah Tuhan yang selalu diharapkan atau dihadapkan dalam memenuhi segala kebutuhan dan permintaan semua makhluk. Ada juga pendapat dari ulama-ulama yang lain, tapi sifatnya berbeda-beda tetapi tidak kontradiktif. Ayat selanjutnya, di ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak diperanakan. Lam, tidak, itu adalah huruf lamun nafi, yaitu huruf yang menafikan suatu pekerjaan yang kemudian berlangsung selamanya dan terus menerus. Jadi sifat yang kemudian melekat di sini, ya, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, itu sifatnya, penafiannya itu akan terjadi selamanya, terus menerus. Karena sifat yang melekat ini adalah sifat khalik, sifat pencipta. Tidak mungkin, ya, pencipta itu mempunyai penafian, ya, perkara yang dinafikan itu kemudian berubah-berubah. Tidak mungkin. Yang memungkinkan adalah sifat penafian yang perlawanan dari itu, yaitu makhluk. Karena Allah adalah khalik, kemudian kita manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut ulama, ya, makna lam yalid wa lam yulad itu adalah Allah yang berhak diibadahi. Allah tidak dilahirkan. Apapun yang dilahirkan pasti binasa. Makanya Allah tidak akan binasa. Karena tidak ada awalnya. Kalau kemudian sesuatu itu ada awalnya, pasti nanti ada akhirnya. Kalau ada akhirnya berarti binasa. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-awwal wal akhir. Allah mempunyai sifat yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya
dan al-akhir, dan yang tidak ada suatu pada setelahnya. Itu menurut pendapat ulama yang kemudian memanai atau menafsirkan lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam, dan tidak yakun ada lahu baginya, bagi Allah, kufuwan. Kufu itu maknanya setara, sebanding. Makanya kalau syarat nikah itu kan ada sekufu. Jadi sepadan, setara. Tapi bagi Allah tidak ada. Setara, sebanding itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat tidak ada bandingannya. Tidak ada yang menyamainya dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatan Allah tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada pula yang bisa menyetarainya atau sebanding dengannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersih dari sifat setara dengan makhluk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, di dalam surat ini, ya, itu memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia, itu karena mempunyai tugas sebagai khalifah yang memakmurkan bumi ini, kita dibekali akhlak, dibekali akal, ya. Itu kemudian dengan akal itu kita bisa kemudian mencari bagaimana keyakinan kita yang sebenarnya. Karena itu modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi manusia yang mempunyai tanggung jawab besar untuk memakmurkannya. Kemudian dengan memakmurkan itu dia punya kewajiban mencari sebenarnya, mencari hakikatnya siapa Allah, ya. Kemudian diwajibkan juga untuk kemudian membersihkan kepercayaannya itu, keyakinannya itu pada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan dari kepercayaan-kepercayaan kepada yang lain. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala benci, tidak ridho apabila dia itu disekutukan, dia itu diduakan. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan marah. Makanya pembersihan atau menyampingkan keyakinan selain kepada Allah itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang beriman, supaya keyakinan kita itu betul-betul khalis, ya, betul-betul ikhlas, betul-betul bening, betul-betul bersih, tidak ada campuran keyakinan yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna kandungan selain kita mengikhlaskan, kita membersihkan, ya, keyakinan kita kepada Allah itu juga ada makna-makna yang lain yang terkandung di dalam suratul Ikhlas ini. Salah satunya adalah bantahan anggapan Allah memiliki anak. Ya. Di dalam ayat yang ketiga, itu kan jelas di sana bahwa lam yalid wa lam yulad.
tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena kita tahu bahwa ada yang menganggap Allah itu punya anak. Dan kemudian Allah itu dilahirkan gitu. Nah, itu kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Nah, sebetulnya ya asbabun nuzul dari ayat ini adalah ya, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Beliau meriwayatkan bahwa keempat ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik yang suatu ketika berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang silsilah Tuhanmu." Ini kan mohon maaf, lancang sekali ya. Orang musyrik itu kemudian menanyakan kepada Nabi, "Hai Nabi Muhammad, hai Muhammad, sampaikanlah silsilah Tuhanmu itu kepada kami." Ya, karena mereka meyakini sebagaimana keyakinan mereka. Ya. Dia meyakini ada Tuhan ilah selain Allah. Ilahnya dia kan, ilahnya mereka orang musyrik itu kadang ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tawud, ada Naham. Patung-patungnya yang kemudian mereka yakini. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala, tentunya Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak mungkin Allah itu mempunyai silsilah. Karena Allah itu tidak dilahirkan. Kalau namanya silsilah itu kan berarti dia diturunkan dari nenek moyangnya. Allah sebagai Khaliq gak mungkin mempunyai sifat dan mempunyai silsilah, itu tidak mungkin. Karena Allah itu huwa al-awwalu wal akhiru. Allah itu tidak mempunyai awal ya, dan tidak akan berakhir. Kalau makhluk ketika kemudian kiamat akan berakhir makhluk itu. Manusia akan selesai, tamat riwayatnya. Tapi Allah tidak akan berakhir. Nah, kemudian dengan membantah bantahan orang-orang musyrik itu ya, bahwa Allah itu mempunyai silsilah, bahwa Allah itu dia dilahirkan ya, dia punya anak. Di dalam dalam Al-Quran kemudian Allah bantah ya, badi'us samawati wal ardi anna yakuna lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Badi'us samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad, bagaimana Allah mempunyai anak. Walam takul lahu sahibah, padahal Allah itu tidak mempunyai istri. Sahib itu maknanya orang yang terdekat. Ya, kalau kita orang yang terdekat berarti istri kita. Bagaimana Allah kemudian dituduh itu mempunyai anak, padahal Allah tidak mempunyai istri. Ya. Wa khalaqa kulla syai', bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in qadir, dan dia setiap sesuatu itu dia tahu. Nah, suratul Ikhlas ini sekali lagi membantah anggapan orang-orang musyrik bahwa Allah mempunyai anak. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, mohon maaf, ada sebagian keyakinan saudara kita yang menganggap bahwa Allah mempunyai anak.
mempunyai bapak. Nah, itu dibantah langsung melalui surat ini, ayat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am yang saya sebutkan tadi itu menyatakan bahwa jelas Allah Subhanahu wa taala membantah atas tuduhan orang-orang musyrik. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya menegaskan bahwa qala Allahu kadzdzabani. Allah berkata, jadi ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzdzabani ibnu Adam. Anak Adam mendustakanku. Walam yakul lahu dzalika. Padahal dia tidak pantas melakukannya. Wasyatamani walam yakul lahu dzalika. Dan dia juga mencelaku. Naudzubillah. Bahwa sebagian manusia mencela Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak pantas melakukannya. Adapun pendustaannya kepadaku adalah perkataannya bahwa aku tidak akan menghidupkannya kembali sebagaimana aku telah memulai penciptaannya. Padahal secara logika ya, bahwa manusia itu kan tadinya tidak ada. Kemudian dia Allah adakan. Tetapi sebagian manusia percaya, yakin bahwa setelah ini itu tidak ada hari pembangkit lagi. Begitu ranconya ya. Bagi sebagian yang tidak percaya bahwa ada nanti hari berbangkit. Hari kebangkitan, bahwa ketika dia tadinya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia tidak ada nanti dibangkitkan lagi, itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu ringan. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Tinggal kun fayakun. Kemudian dia bangkit dari alam barzah, dari kubur. Sedangkan celaannya kepadaku adalah perkataannya bahwa aku memiliki anak. Padahal aku adalah as-samad. Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata tuduhan orang-orang musyrik, orang-orang kafir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak, itu sebetulnya dosa sangat besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala kalaupun kemudian Allah itu menginginkan, karena saking tuduhannya itu adalah termasuk dosa besar, Allah itu hampir-hampir dunia ini akan Allah hancurkan. Ini disambung di ayat di surat Maryam ayat 88 sampai 91. Wa qalu ittakhadar rahman walada. Dan mereka berkata, Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshakul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan
memfitnah, menyangka bahwa Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang mempunyai anak. Makanya sebetulnya sangat sangat bahaya tuduhan itu, sampai kemudian di dalam surat Maryam ini Allah kemudian merincikannya ketika tuduhan itu disampaikan, sampai-sampai hampir-hampir langit pecah, kemudian gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagaimana murkanya Allah disebutkan dalam surat Maryam itu. Makanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan keyakinan kita dari keyakinan-keyakinan yang lain adalah hukumnya wajib, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Karena kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, apapun permintaan kita, apapun keinginan kita, apapun doa kita, kalau sudah ridho, pasti nanti Allah berikan. Sebagaimana logikanya, kalau kemudian orang tua itu ridho, ya, pasti permintaan anaknya itu apapun akan dituruti. Nah, ada doa yang supaya cepat terkabul. Redaksinya itu ada penyebutan hampir suratul Ikhlas itu masuk semuanya. Redaksinya seperti ini. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam riwayat, kalau kita kemudian berdoa diawali dengan mengagungkan, membersihkan asma Allah dengan penyebutan asma-asma Allah yang tadi, ya, yang sebagian itu ada di surat Al-Ikhlas, insyaallah doa kita akan cepat terijabah. Ya, saya ulangi redaksinya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti mungkin kita share di grup ya. Nah, itu kalau kita mau berdoa, kemudian kita lafazkan ini, insyaallah di beberapa riwayat itu insyaallah mempercepat doa kita diijabah. Baik, mungkin itu sekilas yang kita ingin sampaikan. Tentunya banyak khilaf dan kealpaan, khususnya dari saya pribadi, karena keterbatasan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini seperti biasa kita buka untuk tanya jawab, dan bagi yang ingin menambahkan dipersilahkan. Iya, silakan. Dia bilang, si gue kayak masuk ke agama
karena itu kan sholatnya ibadahnya kan seminggu sekali, apalagi lebih gitu, apakah dia ada darurat atau Iya, berarti yang tanya itu Muslim ya? iya. Muslim. Dia bercanda, terus ketemu kan dia namanya Jason. Itu sahabat itu disatuin satu tulang sih, terus dibahas lagi sama dia. Kata dia, begitu kamu bicara dulu apa? Islam selalu cepat kata dia. Begitu ya. Baik, sebetulnya sudah benar ya diingatkan bahwa bercanda dalam hal-hal yang krusial seperti ini tidak dibenarkan. Sebetulnya ibadah di kita ya kalau memang dibandingkan dengan mereka ya secara perasaan ya mungkin kan ini kaitannya dengan perasaan dan ya kebiasaan manusia. Kalau orang diberikan aturan atau ini yang agak ketat biasanya kan dia dia menolak ya. Tapi kalau kemudian dia mempelajari sebenarnya maksud dan tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat itu lebih sering dibandingkan saudara-saudara kita yang non muslim, itu di situ kan sebenarnya banyak rahasianya, banyak keutamaannya, ya banyak fadilahnya, keutamaannya dibanding dengan yang dilakukan oleh mereka. Contoh sederhana, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu? Ya. Kalau kemudian kita menurutkan nafsu kita, ya kan pasti kok berat banget, ya kan? Kok cuma banyak banget 5 waktu gitu. Kenapa enggak sekali waktu saja? Itu adalah tabiat manusia atau nafsu manusia kalau kita perturutkan. Jadi kalau kemudian kita juga melihat bahwa tadarruj tahapan-tahapan kenapa diwajibkan salat lima waktu kan sebetulnya itu pernah terjadi ketika Isra Mi'raj ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala kemudian ditawarkan salat, nanti kita bisa juga buka itu riwayatnya. Sampai kemudian diputuskan 5 waktu kan sebetulnya ada tahapan-tahapan. Memang kalau sekali lagi berdasarkan hawa nafsu, orang pengennya itu yang ringan-ringan saja, ya kan? Tapi kemudian dirasakan lebih enak begitu. Tapi ini kan ada manfaatnya dari sisi manusia untuk manusia juga. Bagaimana kewajiban ibadah di dalam Islam itu seperti itu. Nah, itu ada manfaatnya dan ada rahasianya. Nah, cuma itu juga perlu bagi saudara, bagi temannya Mas itu untuk kemudian mempelajari Islam lagi karena rahasianya itu banyak sekali. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak hanya kemudian kita cukup tahu la ilaha illallah, tapi ternyata di sana fa'lam. Belajarlah, ya, ilmui kalimat la ilaha illallah itu. Karena kalau kemudian kita belajar dari satu kalimat la ilaha illallah saja, itu sudah luar biasa sekali gitu. Fadilahnya, manfaatnya, rahasianya itu sangat luar biasa.
Apalagi kalau kemudian temannya Mas itu dia lebih intens, lebih giat belajar, mempelajari apa sih rahasianya sholat gitu ya, untuk kesehatan, pasti nanti tidak sampai kemudian mengatakan seperti itu. Ya, alangkah baiknya bercandanya itu jangan yang kemudian masalah-masalah yang sensitif atau masalah-masalah yang terkait dengan keimanan, karena bisa-bisa kemudian membatalkan syahadatnya. Ya. Makanya sudah bagus diingatkan jangan kemudian bercanda ataupun kemudian pada hal-hal yang sangat sensitif. Ya. Kalau kemudian dia belum paham, ya berarti ada PR untuk kemudian dia belajar agama Islam, belajar kewajiban sholat. Kenapa diwajibkan sholat itu kemudian 5 kali? Ya, itu kan perlu dipelajari supaya kemudian wawasan umat Islam, wawasan dari generasi Islam itu bisa baik, bisa betul, ya, bisa kemudian dia mengerti apa tujuannya, apa urgensinya atas kewajiban sholat itu. Ya, itu PR bagi kita semuanya lah, untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita, ya, untuk selalu belajar mendalami agama kita, agama Islam. Semakin kita belajar, ya semakin kita cinta kepada Islam. Gitu. Ya, masalahnya kan karena pengetahuannya terbatas. Karena pengetahuan terbatas itulah kemudian terpengaruh. Ya. Terpengaruh tadi, ya kan? Kalau teman-teman yang di luar agama kita kemudian dia cuma seminggu sekali, ya memang secara itu kan enak, tapi dia belum tahu apa namanya rahasia-rahasianya atau fadilah-fadilahnya. Ya, semoga tadi temannya yang mengatakan seperti itu bisa sadar, ya, memperbaiki kesalahannya dan kemudian mau belajar agama Islam. Mungkin gitu ya kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan atas pertanyaan Mas tadi. Silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau yang mau menambahkan, ya kita tutup kajian pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas khilaf, salah dan kealpaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.